Oke, kita cek dulu thumbnail. Thumbnail udah jadi, oke udah benar, baru sekarang kita buat kontennya. Framingnya sudah sesuai? Sesuai. Kemarin ada komennya. Komen apa tuh? Karena framingnya nggak bagus apa. Oh, ada yang komen ya di antara teman-teman ya. Maka itu kita cek lagi nih, ini sudah benar belum? Saya kan sering baca, Pak. Baca apa? Yang komennya gimana, semua saya lihat itu. Okay. Terus saya kasih tahu teman-teman, saya kan belajar. Bukan begitu aja bikin kontennya. Saya belajar dulu baru bikin. Oke, itu teman-teman. Oke, itu istri saya di belakang kamera karena memang biasa dia yang merekam konten dari channel YouTube Triple B dan rencananya dia juga akan buat channelnya sendiri ya. Mungkin bahas Persib ya, Lebih banyak bahas Persib sama Jazz ya. Ya. Ya udah, bahas Persib aja. Masak-masak. Sama masak-masak juga ya. Ya udah nanti tungguin aja karena kita juga lagi buat studionya nih. Dan suara gimana? Suara udah jelas belum? Bagus sekali. Bagus ya, gak ada noise ya? Semuanya bagus. Bagus, oke ya. Nah, baru sekarang saya bisa membuat konten ini teman-teman. Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang J. Itses yang baru saja menjalankan debutnya di Serie A bagi klubnya Venezia lawan Fiorentina yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dalam pertandingan tersebut, J. Itses tampil selama 68 menit dan kemudian ditarik keluar karena ada benturan yang terjadi. Dan kita semua tentunya khawatir apakah J. Itses bisa fit dan membela timnas Indonesia untuk 2 pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 round 3 zona Asia lawan Arab Saudi dan juga Australia pada tanggal 5 dan 10 September nanti. Ya, yang paling penting lawan Arab Saudi dulu ya, dia harus fit. Dan ternyata baru tadi pagi saya baca berita bahwa sudah dikonfirmasi oleh Pak Sumarji yang merupakan Ketua BTN atau Badan Tim Nasional bahwa J. Itses tidak mengalami cedera yang serius dan fit 100% untuk membela timnas Indonesia. Tentu ini adalah kabar yang baik bagi kita semua karena kita inginkan agar Bang Jayadi fit dan juga bisa membela timnas Indonesia sebab ada 2 pemain lainnya yang bisa bermain di posisi center back yaitu Justin Hubner dan juga Jordi Amat tidak bisa membela timnas Indonesia. Dan saya pikir kita juga perlu merasa bangga bahwa J. Itses merupakan pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A. Memang sebelumnya kita tahu Kurniawan Dwi Yulianto pernah juga gabung ke Sampdoria, tapi jika saya tidak salah dia gabung ke tim usia muda Sampdoria dan tidak pernah bermain di Serie A. Dan juga permainan J. Itses dalam pertandingan lawan Fiorentina tersebut cukup baik teman-teman, bahkan dia beberapa kali melakukan halauan dan juga intercept. Padahal itu tidak mudah bagi dia karena itu ada debutnya bermain di Serie A dan kita tahu pertandingan-pertandingan di Serie A itu sangat amat ketat dan juga pertahanan merupakan inti kekuatan dari tim-tim yang berkompetisi di Serie A. Maka itu pada saat J. Itses bisa menjadi bagian dari skuad inti Venezia dan juga merupakan pemain inti, tentu artinya dia merupakan pemain yang spesial dan juga pemain yang memang punya kualitas yang memang perlu dipertahankan di tim inti dari klub Venezia. Maka itu begitu banyak pemberitaan yang beredar tentang debut dari J. Itses, bahkan negara-negara tetangga kita pun sampai bingung kok bisa ada pemain Indonesia yang bermain di Serie A. Ya itulah ya kan salah satu keuntungan bagi kita bahwa kita punya beberapa pemain diaspora Indonesia yang bermain di Eropa. Dan mereka lah yang bisa meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia ketika juga ada kombinasi permainan dengan pemain-pemain yang bermain di liga domestik. Dan tentu dengan hadirnya begitu banyak pemain diaspora Indonesia ya memberikan ilmu-ilmu juga lah ya kepada para pemain kita yang masih bermain di kompetisi domestik. Dan saya pikir hadirnya J. Itses nanti bagi timnas Indonesia akan merupakan sesuatu yang memang diperlukan bagi Sintayong karena kita tahu pemain ini bermain sangat tenang under pressure di lini pertahanan dari Indonesia. Bahkan saya masih ingat tuh di pertandingan lawan Vietnam ada long ball tuh dari pemain Vietnam ya, J. Itses itu sendirian di belakang berhadapan dengan pressure dari pemain Vietnam lainnya. Tapi dia bisa mengangkat bola di atas pemain Vietnam tersebut dengan begitu tenang, kemudian mengalirkan bola lagi ke depan. Nah, pemain yang cool under pressure seperti inilah yang kita perlukan di lini pertahanan timnas kita. Apalagi sekarang, pada saat timnas kita akan berhadapan dengan tim-tim raksasa lainnya di Asia, teman-teman. Gak gampang loh. Pertama lawan Arab Saudi, pertandingan away, ya kan? Dan sudah pasti para pemain Arab Saudi itu akan bermain dengan
umpan-umpan lambung, akan bermain direct pass. Nah, kita perlu pemain seperti Jay Itzes yang bisa mengantisipasi, yang bisa reading the game dari para pemain tim lawan. Dan juga yang kita harapkan, seperti biasanya dia bisa bekerja sama secara baik dengan Rizky Ridho atau Nathan Chow Aun yang diproyeksikan akan bermain juga di posisi center back, kecuali nanti akan ada perubahan dari Shin Tae-yong, karena kita tahu biasanya Shin Tae-yong juga bisa saja melakukan kejutan dengan memainkan pemain lainnya di lini pertahanan selain Rizky Ridho dan juga Jay Itzes. Tapi dengan absennya Justin Hubner dan juga Jordi Amat, maka feeling saya kemungkinan besar Nathan Chow Aun yang akan bermain di lini pertahanan bersama Jay Itzes dan juga Rizky Ridho. Dan kenapa sih sebetulnya kita perlu lini pertahanan yang kuat ya? Karena itulah salah satu kelemahan dari timnas kita, teman-teman, ya. Timnas kita itu pada saat lawan tim-tim dari kawasan luar ASEAN, ya, itu sulit sekali mencatat clean sheet. Nah, itu kan kita bisa melihat dari rekam jejak ya. Lawan Irak kan di fase grup sebelumnya kita kalah di kandang sendiri, kemudian kita kalah pun di kandang Irak dengan skor yang telak ya, di kandang Irak dengan skor yang telak, di kandang kita sendiri kan ya kita kalah ya. Kemudian di Piala Asia Senior juga kita sulit banget mencatat clean sheet, bahkan lawan Australia pada saat sudah memasuki babak knockout kita kalah telak. Nah, artinya memang lini pertahanan ini yang memang harus solid. Which means harus ada Jay Itzes di lini pertahanan kita. Bukan saja karena memang dia bermain di Syria, enggak. Tapi memang pemain ini pada saat membela timnas Indonesia itu bermain sangat tenang. Nah, pada saat dia bermain tenang artinya dia bisa berpikir untuk membaca permainan dari para pemain tim lawan dan juga berpikir untuk bisa distribusi bola. Jadi kalau saya melihat bahwa Shin Tae-yong menginginkan pemain-pemain yang bermain di lini pertahanan yang juga bisa mendistribusikan bola agar ada cara juga bagi timnas kita untuk membangun serangan, memanfaatkan umpan-umpan dari ruang pertahanan kita sendiri. Karena sekarang jika teman-teman perhatikan, baik Rizky Ridho, Jay Itzes, Jordi Amat, atau juga Sandy Walsh, dan tentunya Nathan Chow Aun adalah pemain-pemain yang bisa memberikan distribusi bola dari lini pertahanan secara langsung ke depan, itu pun dengan level akurasi yang memang diperlukan. Artinya, yang Shin Tae-yong inginkan adalah pemain-pemain yang bermain di center back sebagai pemain-pemain yang merupakan ball playing defender. Jadi yang memang bisa memberikan suplai bola ke lini depan. Untuk apa? Supaya pada saat menghadapi pressure dari para pemain tim lawan yang biasa dibangun dari lini tengah, maka para pemain kita yang bermain di lini pertahanan itu diharapkan bisa memberikan bola untuk bypass lini tengah dari tim lawan. Dan tentu kabar ini adalah kabar yang baik karena sebelumnya kita semua kan khawatir, waduh kalau Jay Itzes gak main berat banget nih. Apalagi kan Martin Paes juga sudah pasti gak main ya lawan Arab Saudi ya, tapi kemungkinan dia nanti akan diturunkan lawan Australia. Jadi memang mau tidak mau ya perlu kita akuin memang Jay Itzes adalah pemain yang spesial yang membela timnas Indonesia dan dia usianya masih muda. Baru 24 tahun. Artinya jika memang dia bermain baik bagi Venezia dan Venezia survive atau bertahan di Serie A, bukan tidak mungkin bisa saja nanti Jay Itzes pindah ke klub yang lebih besar lagi. Dan sama juga seperti Nathan Chow Aun, ya kan yang sekarang bermain di Inggris. Jika dia bermain baik, tentu dia punya peluang juga untuk pindah ke klub yang lebih besar. Nah, yang kita tunggu kan sekarang bagaimana Marcelino nih bisa masuk kan nih ke tim utama dari Oxford. Nah, jika dia nggak bisa masuk, tentu akan sulit juga bagi dia untuk berkembang. Sama sepertinya Arhan yang sekarang bermain di Liga Korea kan. Nah, dia kan nggak banyak mendapatkan menit bermain ya. Gimana caranya dia bisa berkembang? Apalagi dia pemain yang masih muda. Jadi bagi pemain muda yang mereka perlukan adalah jam terbang. Nah, untuk mendapatkan jam terbang tersebut artinya mereka harus mendapatkan menit bermain di level klub bukan di timnas. Karena di level klub tersebutlah mereka akan bisa berprogres agar nanti pada saat membela timnas Indonesia mereka terus mengalami peningkatan performa. Kalau mereka tidak bisa bermain di level klub secara konsisten atau menit bermainnya mungkin hanya 10-15 menit setiap pertandingan, itu gak cukup bagi mereka. Maka itu di kompetisi domestik kita sekarang kan ada aturan bahwa setiap klub harus memainkan pemain di bawah usia 21 tahun minimal untuk 45 menit. Jadi harus diberikan jam terbang dan itu sangat baik. Dan saya harapkan kalau bisa nanti dirubah bahwa pemain yang usianya di bawah 21 tahun itu harus diberikan menit bermain sampai 90 menit. Supaya memang mereka memerlukan jam terbang, ya, jam terbang agar mereka bisa berprogres. Tapi kembali kepada Jay Itzes lagi. Nah, ini kan pemain yang muda yang langsung sudah berkembang. Di Eropa itu pun di kompetisi yang memang kita kenal mempunyai back-back yang tangguh. Jadi di Serie A itu teman-teman untuk bisa mendapatkan tempat sebagai penjaga gawang atau juga center back itu adalah sesuatu yang sangat amat sulit, gak gampang. Karena kultur sepak bola Italia dan juga tentunya kompetisi di Italia itu
menuntut pemain-pemain yang bermain di defense dan juga pemain-pemain yang bermain sebagai penjaga gawang itu harus bermain secara konsisten dan harus mengikuti cara bermain mereka. Apalagi jika klub Italia tersebut dilatih oleh pelatih asal Italia. Jadi memang konsepnya di sana pokoknya meminta para pemain bertahan itu harus kuat secara fisik, stamina harus prima, dan harus juga punya naluri yang baik untuk membagi bola. Bagi penjaga gawang, mereka juga harus berani mengambil keputusan untuk keluar dari garis gawangnya dan harus bisa melakukan banyak blocking. Jika tidak, gak mungkin pemain tersebut akan mendapatkan tempat. Ya, kita gak tahu juga nanti Emil Audero ke depannya seperti apa ya. Kan dia kan sempat juga menjadi pemain inti di Sampdoria, walaupun sekarang kan kita tahu dia sudah sulit ya mendapatkan menit bermain di Inter. Apa dia masih di Inter? Saya sudah lupa, atau sudah dijual ya. Nah pokoknya nih J.H. ini memang adalah aset lah bagi timnas kita ya. Artinya dia juga harus menjaga level fitness dia. Karena jika dia cedera, wah tentu kita akan lebih khawatir dengan absennya J.H. Kalau nggak salah dia absen ya lawan Irak kemarin ya. Dan saya harapkan ke depannya tidak ada lah ya konten kreator FOMO yang membuat berita-berita tanpa verifikasi atau konfirmasi terlebih dahulu. Seperti yang sebelumnya beredar, banyak konten di YouTube dan juga di sosial media seperti Instagram dan juga Facebook bahwa J.H. cedera. Dan kemungkinan tidak akan bisa membela timnas Indonesia. Ternyata bagus juga. Ada inisiatif dari Ketua BTN kan, Pak Sumarji, untuk menanyakan langsung ke J.H. dan ternyata jawaban dari J.H. adalah bahwa dia segar dan bugar. Jadi inilah yang kita perlukan, bahwa konfirmasi langsung dari sumber yang memang real, dari sumber yang kita bisa percaya, yaitu dari federasi. Dan dalam hal ini dari Ketua BTN Pak Sumarji. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.